wabarakatuh. Selamat siang para hadirin, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada siang hari ini, hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Perkenalkan, saya Andari selaku moderator dengan senang hati menyambut Bapak dan Ibu yang telah hadir di seminar ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kebahagiaan, dan kesehatan. Amin. Tentunya tiada henti saya panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana karena nikmatnya lah kita dapat berkumpul di seminar hari ini dan juga mendapatkan kesempatan untuk menambah wawasan kita yang tentunya nanti berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Untuk tema seminar yang akan kita bahas yaitu perhitungan kuantiti untuk estimasi biaya dengan lebih efektif dan efisien dengan BIM 5D. Namun sebelum kita mulai ke pematerian, izinkan saya menginformasikan terkait acara seminar. Acara seminar pada hari ini diadakan oleh Parnas atau Perkumpulan Ahli Rekayasa Struktur Nasional dan didukung oleh P3SM dan Glodon. Kemudian terkait waktu, acara seminar akan berlangsung sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana nanti pemaparan materi akan berlangsung selama kurang lebih 60 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, nanti pertanyaannya bisa disampaikan melalui kolom chat. Atau jika ada yang ingin bertanya langsung, saya membuka kesempatan bagi Bapak dan Ibu bisa langsung klik fitur raise hand-nya saja. Kemudian saya menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk jangan sampai lupa mengisi absensinya. Linknya sudah dibagikan di kolom chat beserta dengan materi dan e-sertifikat. Untuk materi dan e-sertifikatnya nanti bisa diakses setelah acara selesai. Baiklah, untuk itu kami harapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat mengikuti rangkaian acara hari ini sampai dengan selesai. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang telah hadir. Yang saya hormati Ibu Florencia Edrea, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Beliau saat ini menjabat sebagai Customer Success Director for Construction Software di Glodon Technical Indonesia. Dan beliau merupakan lulusan dari Institut Teknologi Bandung. Baiklah Bapak dan Ibu, kami persilahkan kepada Ibu Florencia untuk memberikan materinya pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Andari. Suara saya terdengar jelas ya? Ya, terdengar jelas Bu. Oke, sambil saya share screen-nya terlebih dahulu ya. Ya. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Udah Bu, tapi ini untuk tab-tabnya ketutupan sedikit ya, ada garis-garis ini. Hmm, Gimana ya? Ini sepertinya sudah maksimal ini. Ini, Sekarang udah lebih baik belum ya? ya sudah, Oke, bisa kita mulai ya Mbak Andari? bisa Bu, silakan. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih dari Mbak Andari dari Parnas dan Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu dan mengundang saya ya untuk hadir di siang ini di webinar kita terkait estimasi biaya dengan BIM 5D. Jadi perkenalkan, nama saya Florentia Edrea dari Golden Indonesia. Berhubung saya dari Glow Indonesia, jadi nanti sharing saya terkait BIM 5D ini adalah terkait dengan software yang dibuat oleh Glodon, yaitu software Kubikos. Nah, sebelumnya akan saya berikan dulu gambaran besar ya, apa saja yang akan saya share pada siang hari ini. Jadi mungkin di sini Bapak Ibu belum pernah mendengar Glodon sebelumnya, jadi saya sedikit akan memberikan perkenalan tentang perusahaan Glodon itu seperti apa, kemudian background kenapa kita harus melakukan digitalisasi pada perhitungan estimasi biaya dan perhitungan volume, kemudian bagaimana software yang dibuat oleh Glodon yaitu Kubikos Solution,
bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang biasa kita hadapi saat perhitungan volume pekerjaan dan estimasi biaya, terutama saat melakukan perhitungan manual ya. Kemudian selanjutnya saya juga akan bagikan beberapa, success story dari klien-klien kami yang sudah berhasil mengimplementasikan, Kubikos di project-project mereka. Dan pastinya yang sering menjadi pertanyaan adalah karena untuk mampu melakukan perhitungan dengan menggunakan BIM5D ini pastinya kita memerlukan skill gitu. Jadi kita perlu training, perlu pendampingan, dan di sini saya akan bagikan juga bagaimana pengalaman, Glodon dalam membantu dan mensupport, eee, pengembangan kemampuan skill ya untuk mengoperasikan software, serta sertifikasi platform pelatihan yang kami punya, begitu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mungkin bisa diinfokan di kolom chat, sebelumnya sudah pernah mendengar Glodon atau Kubikos Software? Karena ini saya baru pertama kali ya sharing dengan Parnas, mungkin boleh sedikit diinfokan, sudah pernah dengar atau belum? Oke, Ada yang dari sudah, ada titik yang yang belum. iya, oh, oke, sepertinya lebih banyak yang belum ya di sini. Iya, Oke, ya udah berarti untungnya saya sudah menyiapkan introduction-nya dulu ya. Oke, jadi, Glodon itu adalah perusahaan yang, membuat software ya, digital building platform provider, gitu. Jadi, sudah banyak sekali software-software yang dibuat oleh Glodon. Dan, fokusnya itu sekarang kalau di Indonesia market memang Kubikos ini yang terkait perhitungan biaya, gitu. Nah, Glodon sendiri sudah berdiri selama 26 tahun ya di dunia konstruksi, kemudian sudah punya klien, perusahaan itu ada 370.000 di seluruh dunia, kemudian sudah melakukan support terhadap lebih dari 6 juta proyek konstruksi, dan jumlah user-nya itu sudah lebih dari 10 juta, gitu. Jadi cukup banyak karena sudah memang cukup lama ya. Nah, penyebarannya seperti ini ya. Jadi yang warna biru itu adalah, research center-nya ya. Research center-nya cukup banyak, gitu. Terus, ada sampai di US, di Europe juga ada, di Sweden, Finland, Poland. Kemudian di Cina pastinya, karena Glodon itu perusahaan dari Cina. Jadi di Cina sendiri kita punya 4 R&D center, gitu, di Xi'an, Beijing, Shanghai, sama Guangzhou. Terus di, cabang-cabang besarnya itu yang warna hijau, gitu. Jadi di Southeast Asia sendiri kita fokus di Indonesia, Malaysia, Singapura. Tapi ada juga, cabang kecil di Vietnam, Thailand, Filipina gitu ya. Ya, jadi sudah dari 2009 ada, research center barunya di Beijing. Jadi sebenarnya kalau berdirinya sih sudah dari tahun 90-an ya, dari 98 gitu. Dan software pertama yang dikembangkan adalah software Kubikos untuk quantity take off, begitu. Kemudian, R&D center-nya terus bertambah ya, 4 tahun sekali lah ya ada yang baru, terus Xi'an salah satu yang baru sudah sempat saya kunjungi juga di tahun 2022 itu di Xi'an, kemudian tahun ini juga baru jadi satu building lagi yang di Guangzhou untuk research center-nya, begitu. Nah, jadi untuk international market, Glodon ini masih fokus untuk cost management solution ya. Jadi memang provider software BIM kalau Bapak Ibu sudah dengar itu kan variatif sekali, pemainnya cukup banyak, termasuk pemain terbesarnya kan Autodesk, kemudian, Bentley, terus dari Tekla juga ada ya. Nah, jadi masing-masing itu memang punya keunikan dan kekuatannya masing-masing, dan Glodon itu keunikannya di, 5D BIM, cost solution. Gitu. Jadi dia mensupport whole life cycle untuk perhitungan, biaya baik dari planning, estimasi, tahap konstruksi bisa untuk cost control sampai akhir nanti di final account ya. Nanti untuk detailnya akan saya bahas. Nah, kemudian tahun ini juga Glodon Indonesia sudah mendatangkan lagi solusi, tambahan ya. Jadi memang di Cina sana sudah banyak sekali solusi yang dikeluarkan. Walaupun yang untuk international market kita masih fokus di cost, nah ini mulai kita tambahin solusi yang kita datangkan yaitu namanya G-Site. Kalau G-Site ini lebih ke, platform website
untuk mendigitalisasi proses seperti pembuatan RFI, untuk quality control lapangan gitu ya. Jadi semuanya berbasiskan website untuk koordinasi sifatnya ya, untuk dokumen kontrol dan lainnya. Nah, nanti di GSAT ini juga ada aplikasi interface untuk dari smartphone-nya, ya bisa review gambar, bisa komen gitu ya. Kemudian ada dashboard juga yang bisa dipantau ya oleh manajemen. Mungkin untuk beberapa project bisa dilihat secara live, ada isu apa saja begitu. Nah, terus untuk Kubiko sendiri karena di Indonesia kita sudah datangkan dari tahun 2017 ya, sudah cukup lama. Jadi memang karena kita fokus dunia konstruksi, terus cost estimation, jadi mungkin walaupun sudah lama dari 2017 ternyata masih banyak aja yang belum pernah dengar ya Kubikos ya. Nah, jadi ini kalau Bapak Ibu yang belum pernah dengar, jadi kita udah banyak sekali proyek yang kami support. Kalau di 2 tahun belakang itu banyak dipakai untuk proyek-proyek di IKN juga ya. Jadi total dari 2017 itu kita sudah dipakai di lebih dari 600 proyek di Indonesia. Terus yang pakai siapa aja sih? Banyak ya, termasuk konsultan, kontraktor, developer, atau owner, baik itu yang pemerintah maupun yang swasta gitu ya. Yang pemerintah sudah cukup banyak karena memang ada requirement untuk implementasi 5D BIM di tahap konstruksi. Nah, software-nya itu memang fokus untuk perhitungan volume dan berdasarkan testimoni user-nya memang meningkatkan kecepatan dalam perhitungan sebesar 50% ya, peningkatan kecepatan perhitungannya. Seperti itu. Nah, sebelum kita bahas untuk pekerjaan quantity take off dan estimasi biaya, di sini, Parnas itu kan asosiasi ahli rekayasa struktur ya. Kalau boleh sharing juga saya sebelumnya background-nya memang, di ITB S1, S2-nya itu struktur, kemudian saya sempat bekerja sebagai engineer di LAPI ITB, kemudian juga di TTW Indonesia ya, konsultan struktur. Jadi sebelumnya saat, sebagai konsultan struktur, saya waktu itu sih fokus ngitung, struktur ya, jadi jarang menghitung volume. Nah, kalau Bapak Ibu bagaimana nih? Apakah dalam skop pekerjaan sehari-harinya termasuk menghitung volume, pekerjaan dan estimasi biaya konstruksinya juga atau tidak? Struktur, Bu. Kalau kebanyakan menghitung struktur ya, termasuk Iya, nggak menghitung volume sama sekali, Pak? ya paling checking Iya, aja. menghitung volume sama anggaran biaya. Oh, ada yang termasuk ya. Iya iya, baik. Iya, Iya, jadi kalau misalnya saya lihat persebarannya ya di konsultan-konsultan perencana di Indonesia, kalau, yang swasta kadang cenderung, fokus ya di struktur-struktur aja gitu ya. Tapi kalau yang pemerintah saya lihat, eee, kebanyakan struktur itu struktur arsitek mencakup perhitungan volume juga dan estimasi biaya. Jadi memang cukup variatif kelihatannya ya. Ada yang skopnya sampai estimasi, ada yang tidak gitu ya. Oke, mungkin, disclaimer dulu, sharing saya selanjutnya lebih, nyambungnya ke perhitungan volume dan biaya ya. Jadi bukan perhitungan struktur ya ini ya. Nah, Bapak Ibu yang, jawabannya menghitung volume, mungkin boleh di-sharing kendalanya kalau menghitung, berarti selama ini menghitungnya masih pakai Excel begitu ya? Kendalanya apa saja tuh kalau perhitungan volume menggunakan Excel yang dialami selama ini? Mungkin ada yang bisa sharing? Apakah kecepatan perhitungannya atau gambarnya suka kurang jelas, jadi ada perhitungan yang miss gitu ya? Atau seperti apa? Gambar kurang detail, rumusnya kadang error. Iya iya, itu betul sekali ya, karena Excel itu kadang kan sheet-nya kepecah-pecah ya sheet-nya ya, terus rumusnya VLOOKUP atau nge-refer ke sheet yang lain gitu ya, nanti di-save, di proyek baru pas dibuka lagi diganti-ganti isinya, tiba-tiba hilang gitu ya, jadi NA atau jadi error. Iya betul ya,
Kalau gambar kurang detail, ya juga. Kadang gambarnya sudah detail, tapi karena kita ngitungnya manual, jadi kadang suka nggak ke-track mana yang udah kehitung, mana yang belum gitu ya. Ribet bolak-balik antara AutoCAD sama Excel. Ya, betul. Itu juga sangat sering terjadi. Kemudian kecepatan perhitungan juga. Oh iya, betul banget. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Saya senang sekali nih, responsif banget dalam menjawab pertanyaan. Oke. Nah, jadi sesuai dengan jawaban Bapak Ibu dari, input dari klien-klien yang sering saya temukan juga seperti itu ya. Pertama itu kalau hitung, manual dari 2D sangat mungkin terjadi, error ya, salah ngitung atau mungkin bukan salah tapi lupa, ada yang ke-skip gitu ya. Karena kan kita nandain di AutoCAD-nya mungkin kita print gitu ya, kita tandain mana yang udah dihitung, mana yang belum, mungkin pakai stabilo gitu ya. Nah, terus, selanjutnya adalah information silo itu maksudnya antara yang kita ukur di kertas atau di AutoCAD sama yang sudah kita inputkan ke Excel itu kan 2 file terpisah yang tidak ada koneksinya begitu ya. Jadi ketika kita hari ini ngerjain, minggu depan ada perubahan atau mau ngecek gitu ya, kan kita udah lupa tuh kertasnya mana, nyambung ke Excel-nya gimana waktu itu gitu ya. Jadi buat nge-track balik perhitungan kita kemarin nggak semudah itulah, kalau kita sudah biasa sih pastinya udah biasa jadi bisa lebih lancar ya, tapi kan memang tidak ada koneksinya, jadi tergantung orang yang melakukan review itu gitu, bagaimana. Kemudian, selanjutnya adalah susah juga memvisualisasikan gitu. Misalnya, apa yang Bapak Ibu hitung sebagai konsultan, mungkin beda nih hasilnya dengan kontraktor gitu. Kan kadang konsultannya juga perlu memverifikasi ya, hitungan kontraktornya itu betul atau enggak gitu. Nah, ini balik lagi tergantung tipe tender masing-masing ya. Kalau, tender lamsam yang biasa di swasta, itu kan pada saat tender harus udah klarifikasi, udah fix dulu nih ya volumenya. Nah, itu kan biasa pada saat tender sudah banyak, tektokan ya untuk konfirmasi volume pekerjaannya. Nah, sementara kalau yang pemerintah biasanya kan seiring berjalannya proyek itu masih ada, progress claim-nya itu perlu ada backup volume yang detail karena yang dibayarkannya sesuai dengan progres lapangan begitu ya. Nah, itu juga kan biasa, dari konsultan pengawasnya perlu review dengan, cukup detail apakah perhitungannya betul atau enggak. Dan itu sering banget terjadi perbedaan lah volume versi kontraktor sama konsultan. Nah, karena manual tidak ada visualisasinya kan, jadi kita harus cek dari Excel-nya begitu ya. Nah, jadi agak memakan lebih banyak waktu untuk memvisualisasikannya. Ya, jadi ya pastinya semua proses ini yang manual ini akan memakan lebih banyak waktu, begitu. Oke, ya, selanjutnya sebentar macet. Nah, itu alasan pertama ya, lebih ke pada proses manual yang sering kita lakukan ini banyak kendalanya, gitu ya. Masalah akurasinya, terus untuk koordinasi visualisasinya susah, kemudian juga secara waktu ya, jadi ada 3 ya, akurasi, kecepatan, dan koordinasi atau visualisasi. Nah, oleh sebab itu pemerintah kita juga menyadari, jadi nggak cuman di Indonesia ya, dari beberapa tahun atau dekade sebelumnya, dari di luar negeri juga sudah banyak ditegakkan harus pakai BIM nih untuk project-project. Nah, di Indonesia sendiri sudah keluar tuh dari mulai tahun 2018 ya, dari Permen PU nomor 2022 tentang bangunan gedung negara. Jadi di situ disebutkan BIM itu wajib untuk bangunan negara tidak sederhana, luas di atas 2.000 meter persegi atau di atas 2 lantai. Gitu ya. Kemudian juga terdapat lagi di PP nomor 16 tahun 2021 gitu ya. Jadi disebutkan untuk bangunannya itu yang menengah tinggi wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima gitu ya. Jadi kan kalau 3 dimensi itu modelingnya aja atau desainnya secara 3D, kalau 4D itu sudah mencakup scheduling, kalau 5D itu untuk costingnya gitu.
Nah, kemudian yang baru-baru ini keluar adalah lebih ke terkait tenaga ahlinya gitu, secara keprofesian ya, dari Kemen Ketenagakerjaan RI nomor 3 tahun 2023 itu akhirnya dikeluarkan penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk BIM gitu, Building Information Modeling. Nah, kemudian di tahun 2022 juga spesial dikeluarkan SOP implementasi BIM khusus untuk proyek pembangunan IKN gitu. Jadi dari klien-klien kami yang BUMN itu memang kalau untuk yang proyek IKN lebih fix ya harus menggunakan BIM gitu. Nah, selanjutnya dari isu-isu dan requirement yang sudah ada itu, berarti kan kita harus menggunakan teknologi BIM 5D ini ya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana software dari Glodon ini, yaitu Kubikos, bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, ini contohnya gedung ini ya, Kemenko di IKN, menggunakan software Kubikos TAS. Nah, jadi untuk quantity take off, untuk perhitungan volume yang tadi Bapak Ibu sebutkan banyak kendalanya itu kalau manual, kita ada 3 rangkaian software ya. Jadi memang dipecah-pecah biar bisa kerjanya masing-masing ya, paralel gitu. TAS itu sesuai namanya take off arsitek struktur, jadi mencakup finishing, beton, bekisting, baja gitu ya. Kalau TRB itu take off rebar, ini fokus untuk benar-benar tulangannya aja, tulangan betonnya aja gitu ya. Karena kita tahu tulangan kita kan detailingnya requirement cukup tinggi ya karena gempa. Jadi dia software tersendiri untuk tulangannya tok gitu. Nah, untuk TME ini dari namanya mungkin sudah bisa ditebak ya. TME itu untuk Mechanical Electrical Plumbing gitu untuk MEP-nya. Nah, 3 software ini prinsip kerjanya sebenarnya mirip-mirip. Jadi dia modeling 3D untuk menghasilkan perhitungan volume gitu ya, untuk mengisi BQ. Nah, value apa yang solusi apa yang dihadirkan dengan software QTO ini? Pertama adalah untuk menghitung volumenya bisa dilakukan dengan pintar ya, dengan cepat. Ada otomatisasinya saat pembuatan model. Jadi pembuatan modelnya nggak manual, ditarik garis satu-satu, bikin grid satu-satu gitu, enggak. Nah, terus kedua, di dalam softwarenya itu sudah ada calculation rules ya, atau kita bisa sebut metode perhitungan volume yang lazim ya, yang bawaan. Misalnya kayak kalau misalnya ada balok ketemu kolom betonnya, itu pengurangannya seperti apa di bagian overlapnya. Kemudian kalau untuk tulangan di dalam TRB itu sudah ada juga default pengaturan untuk pengangkuran balok ke kolom, kemudian panjang overlap untuk masing-masing elemen, tergantung ini ya, mutu betonnya, mutu baja, diameter, dan posisi apakah dia tarik atau tekan gitu. Dan itu semua bisa kita ganti-ganti juga gitu ya. Jadi itu keunggulannya, makanya dia untuk memang fokusnya untuk perhitungan volume begitu ya. Jadi sudah ada rumus-rumus perhitungan di dalamnya. Kemudian output perhitungannya menariknya itu juga ada banyak sekali format sama output yang bisa kita olah begitu. Oke, nah selanjutnya ini saya kasih gambaran ya. Maksudnya softwarenya itu seperti apa? Sorry. Nah, ya jadi prinsipnya adalah Bapak Ibu sebelum menghitung volume kan sudah pastinya sudah ada gambar desainnya ya. Gambar desain dari perencananya. Formatnya bisa macam-macam. Ya, pertama itu bisa dari model 3 dimensi. Misalnya Bapak Ibu sudah punya Revit-nya, itu bisa langsung diimpor, tidak perlu di-convert ke IFC dulu. Jadi nggak perlu modeling ulang. Nah, tapi kalau punyanya software BIM lain ya, misalnya dari Tekla, ArchiCAD, SketchUp, dan lain-lain,
itu harus diekspor ke format IFC terlebih dahulu, baru kita import. Nah, sisanya kalau 2 dimensi itu yang paling lazim, paling bagus itu kalau pakai CAD. Gitu. Kalau sudah ada kalau CAD itu bagusnya adalah dia garis-garisnya itu ada layernya, ya layer CAD-nya masih ke bawah, terus labelnya juga biasanya kan layer sama warnanya dibedain. Nah, itu udah paling ideal. Gitu ya. Nah, kemudian ketiga adalah format PDF atau JPEG ya. JPEG itu misalnya scan-scanan gitu ya. Nah, kalau scan-scanan itu biasa karena kualitas gambarnya tidak terlalu bagus, jadi kita tidak terlalu bisa diautomatisasi modelingnya. Jadi metodenya kayak ngejiplak aja gitu ya. Kalau misalnya kita ngukur dari gambar itu biasa kita stabiloin atau pakai penggaris untuk lihat ukuran dimensinya. Nah, ini sama aja. Jadi kita masukin gambarnya ke software Cubicos, kemudian kita tarik ngejiplak ya, tarik garis, gambar poin untuk bikin model 3 dimensinya. Begitu. Nah, nanti kita bisa setelah kita buat model 3 dimensinya, kita bisa calculate. Ya, ada tombol calculate. Nanti keluar semua meter kubiknya, termasuk laporan gambar. Misalnya kalau untuk tulangan itu ada ribar layoutnya juga ya, ada gambar. Misalnya ini untuk balok ya, ada output layout tulangannya seperti apa beserta penomorannya, kemudian ada list rebar shape-nya juga gitu. Jadi makanya nanti di pertemuan selanjutnya yang tanggal 19 saya akan jelasin lebih detail lagi ya untuk implementasi, karena ini sebenarnya selain untuk ngitung volume nanti bisa dipakai di tahap konstruksi untuk order material, untuk diolah lagi jadi shop drawing dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu ya. Jadi kita menghitung volume berdasarkan model 3 dimensi seperti itu. Nah, jadi ini kolaborasi dengan beberapa software ya. Jadi yang tadi saya sebutkan ada software TAS, nanti di sini kita bangun dulu model 3 dimensinya, arsitek struktur ya. Jadi prinsipnya kita masukin gambar CAD gitu ya ke dalam software TAS ini. Kemudian yang tadi saya bilang ya, nanti kan dia masih ada layernya ya. Jadi nanti kita ada yang namanya identify. Jadi kita klik aja garis CAD-nya itu ya. Kemudian kita klik labelnya ya, label misalnya ini kolom atau identify. Nanti jadi model 3 dimensinya. Otomatis gitu. Nah, cara yang sama untuk kolom ini nanti dilakukan untuk balok juga gitu ya. Diklik aja garisnya, kemudian kita pilih labelnya gitu, klik kanan, auto identify. Nah, nanti baloknya juga kebentuk gitu ya. Nanti dia extend langsung as ke as kolom. Gitu. Selanjutnya sama untuk pelat, juga sama seperti itu ya. Jadi harus ada gambarnya dari label, kita auto identify. Nah, gitu. Jadi kita tidak modeling manual satu persatu. Ya, kalau gambarnya dari CAD atau PDF yang vektor ya. Nah, kemudian setelah kita modeling strukturnya, ini bisa lanjut sampai arsitek ya di TAS ini, nanti dikalkulate dapat volume semuanya. Kalau untuk beton itu kita dapat meter kubik beton sama bekistingnya juga, meter persegi. Kemudian untuk finishing semua ya, floor finish, skirting, dinding, openingan pintu jendela, beserta pengurangannya, dan lain-lain semuanya lengkap di TAS. Kemudian setelah model ini jadi, bisa kita ekspor ke TRB. Nah, di TRB itu sifatnya kita input tabel aja ya. Jadi model betonnya itu kan udah dari TAS, di TRB itu kita cukup input informasi tulangan aja, misalnya balok tumpuannya apa, lapangannya apa. Terus kita calculate, nanti dapat rebar layout-nya, visualisasi 3 dimensinya, rebar shape list-nya, formula perhitungannya, semuanya ada. Gitu. Nah, kalau TME ini agak beda sendiri ya. Jadi ini fokus bikin item mechanical electrical plumbing gitu ya. Jadi ini bisa sendiri, tapi nanti ada fitur class detection juga.
Jadi nanti bisa impor model TAS ke ME-nya buat lihat class-nya gitu ya. Cuman saat ini sih masih banyak kan pakainya terpisah ya, ME sendiri gitu. Kemudian untuk QTO tersebut setelah dihitung ya quantity item-itemnya bisa masukin ke BQ. Kita ada software namanya TBQ. Ini lebih untuk membuat BQ ya, mengisi volume maupun analisa harga berdasarkan BQ yang bisa kita buat dari nol di software ini, atau kita bisa impor ya. Misalnya kita kontraktor gitu kan, kita mesti impor dari owner ya. Misalnya dikasihnya Excel atau PDF bisa kita sama bisa di-identify juga gitu. Jadi keunggulan Kubikos ini sebagai solusi ya semuanya itu setiap software ini punya fitur yang namanya auto identify. Gitu ya. Kalau di TS, TRB, TME yang di auto identify itu gambar rencana. Kalau TBQ yang di auto identify itu ini ya, sebelah kanan ini mungkin kebaca ya, identify Excel atau identify PDF. Itu file BQ dari owner biasanya. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu manual lagi convertnya. Nah, habis itu di dalam software TBQ ini kita isi volume sama analisa harganya. Seperti itu. Itu gambaran umumnya. Ini sekarang kita masuk lebih dalam ya untuk membahas pertama perhitungan volume yang lebih cepat tadi ya, yang auto identify tadi ya. Jadi ini yang tadi saya sudah sempat jelaskan juga ya. Jadi format gambar yang bisa diambil ada macam-macam, baik dari 3D sampai 2D-nya juga variatif, bisa kita auto identify. Kalau ternyata tidak bisa di-identify karena scan-scanan, tetap ada fitur buat modeling seperti biasa gitu ya. Nah, yang sudah banyak digunakan juga ya, itu adalah import langsung dari Revit-nya gitu ya. Jadi tidak ada lagi pengulangan perhitungan pembuatan model lagi. Begitu. Ya, ini sama untuk TAS, TME bisa seperti ini. Nah, ini untuk finishing-nya ya. Finishing-nya ini kita bisa langsung draw point gitu ya. Draw point ini maksudnya kita langsung kasih tahu ini ruangan apa gitu ya. Misalnya ini gedung apartemen, kita point di sini bilang ini ruangan kamar misalnya ya. Nah, nanti kamar itu kita udah masukin ya, finish dindingnya apa, lantainya apa, plafonnya apa. Jadi langsung ditempel semua gitu. Ya. Jadi udah masuk semua finishingnya. Jadi nggak perlu di modeling satu-satu gitu ya. Nah, terus nah ini contoh hasilnya ya setelah di draw point room. Jadi kelihatan ya plafonnya ketempel, terus finishing dindingnya udah ada, finishing lantainya juga udah ada. Nah, terus untuk metode perhitungan finishingnya ada settingannya juga gitu ya. Misalnya untuk beton ya, beton lantai atasnya. Jadi misalnya di atasnya ada balok gitu ya, mau sisi baloknya itu ngikut apa? Ngikut finishing dinding kah? Atau ngikut finishing ceiling ya, atau plafon gitu, masuknya yang mana. Begitu juga untuk nanti kalau misalnya ada slab begitu. Ya, begitu. Jadi ada settingan-settingannya. Nah, kemudian untuk tulangan ya, kalau yang tadi saya bilang kan di TRB tinggal masukin tulangan aja. Di sini ini ada contoh misalnya gambar tulangannya itu dari schedule ya. Ini schedule balok, tulangan balok bisa di-identify gitu ya. Pilih garis, pilih info tulangannya, nanti akan terkonvert menjadi tabel di dalam softwarenya. Pastinya bisa kita edit ya. Kita cek, kita edit, atau kalau perlu diganti-ganti bisa ganti, ada yang nggak masuk bisa kita input manual gitu ya. Jadi semua yang otomatis ini ada opsi manualnya juga ya, bisa diklik, bisa impor dari Excel juga. Jadi Bapak Ibu misalnya biasa sih kalau konsultan struktur kadang ngolah buat jadi berapa dimensi tulangannya itu kan dari ada Excel-nya ya. Nah, itu juga Bapak Ibu bisa langsung impor Excel-nya gitu. Jadi sebelum gambarnya jadi pun kalau Bapak Ibu perencana ya, sebelum drafter CAD-nya selesai bikin schedule balok, kalau Bapak Ibu sudah punya Excel-nya, QS-nya bisa paralel, masukin infonya juga ke TRB. Begitu. Nah, terus
Ya, jadi cara manual itu biasa kita ada parametrik, ada tempat buat ngisi gitu ya. Ini contohnya buat pelat ya. Kita sediain template ada 3 tipe gitu ya. Tinggal diisi aja tulangannya arah pendek, arah panjang gitu. Lalu di generate udah nanti dia ke arrange ke pelatnya berdasarkan tipe pelat, calculate nanti ada hasil calculate itu ada volume sama nanti ada visualisasi 3 dimensinya juga. Terus yang tadi ya ada ribar layout, ada cutting list gitu. Nah, itu tadi untuk tulangan. Kalau mekanika elektrikal juga sama ya. Kalau ducting ada gambar CAD-nya seperti biasa kita bisa identifikasi. Begitu juga untuk pipa ya. Dari gambar 2D kita klik garis, klik label. Nanti bisa di-identify. Untuk listrik biasanya panel-panelnya itu ada diagram skematiknya ya. Ini juga bisa di-identify gitu ya. Jadi kita kasih tahu panelnya yang mana, jalurnya apa aja ya, include panel-panelnya gitu. Bisa kita identify dari diagram skematiknya gitu. Oke, terus setelah diagram skematiknya kita identify, nanti kita bisa buat model 3 dimensinya, terus konekin ya antar panel ke panel menggunakan jalur yang sudah ada ya berdasarkan gambar 2D-nya gitu. Ya, nanti pastinya ada visualisasi 3 dimensinya, begitu. Nah ya, jadi itu tadi terkait pembuatan model dengan cepat. Jadi fitur di TAS, TRB, TME sama pembuatan modelnya itu ada fitur automasinya yang biasa di software istilahnya auto identify di software Cubicos ini. Nah, untuk kalkulasinya bagaimana yang tadi saya sebutkan ya, sudah ada built-in rules-nya gitu. Kalau di TAS itu untuk semua elemen arsitek strukturnya, metode perhitungan, pengurangan-pengurangannya ya, atau di sini istilahnya deduction, itu semua ada pengaturannya gitu. Nah, semua pengaturannya itu ada interface-nya, jadi tinggal klik aja di menunya namanya measurement rules sama measurement setting, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di software-nya nanti. Nah, terus bisa diganti juga gitu, bisa langsung diganti. Nah, kemudian di hasil perhitungan software-nya juga bisa dilihat visualisasi metode perhitungan. Loh, maksudnya gimana metode perhitungan kok divisualisasi? Nah, misalnya sudah kita modelkan ya dinding karena otomatis biasa itu dinding kolom yang vertikal-vertikal itu software itu otomatis buat floor to floor gitu. Jadi dari denah kan kelihatan tuh layoutnya. Nah, tingginya bagaimana? Itu tingginya dia langsung floor to floor, ngikutin floor setting kita ya. Kalau biasa etap sub kan juga gitu ya, kita masukin tinggi antar lantainya. Nah, dia otomatis buat setinggi floor to floor. Nah, tapi kan dinding bata itu nggak floor to floor ya. Dia stop di bawah beton biasanya. Jadi tingginya berkurang dong harusnya. Tapi kok di fisik modelnya dia nabrak-nabrak semua gitu, gimana? Nah, itu ketika Bapak Ibu calculate, nanti kelihatan dia itu ada pengurangan gitu. Ya, jadi calculate, nanti ada rumus ya, kelihatan, terus ada 3D deduction. Nah, di sini tuh ada breakdown, originalnya bagaimana, pengurangan akibat pintunya bagaimana gitu ya. Diperlihatkan yang mengurangi volume dinding tersebut. Ya, termasuk kalau di atasnya tadi di sini kasih lihat ini pengurangan akibat pintu gitu ya. Nah, terus ada pengurangan juga akibat pelat tadi ya. Kelihatan di sini. Ya, jadi kita ada fitur namanya 3D deduction untuk kasih lihat software-nya itu ada ngurangin apa aja ya dalam perhitungan volumenya. Begitu. Nah, kalau untuk tulangan, nah ini yang paling ribet ya kalau di Indonesia itu ya. Maksudnya SNI-nya nih sebenarnya sama ya, SNI-nya. Tapi masing-masing konsultan itu biasa standar detailnya ada variasinya gitu. Yang satu dengan yang lainnya tuh nggak sama. Jadi kadang kita perlu adjust, sesuaikan lagi di dalam software-nya begitu. Ya. Jadi ini contohnya untuk yang balok ke kolom gitu ya.
Nah, kan kadang di sini nanti udah dikalkulat, softwarenya akan kasih lihat metode software yang ngitung, gitu. Nah, tapi kita juga dikasih tempat untuk edit ya, edit calculation rules-nya gitu. Misalnya kita ganti ya, balok ke kolom jadi mentok terus tekuk 15D. Nah, nanti di sini akan kelihatan ya, jadi berubah panjang tekukannya begitu. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi kan Bapak Ibu tadi ya, saya kasih lihat baloknya itu dimasukin dari beam schedule ya. Di beam schedule kan nggak dikasih tahu pengangkurannya berapa, overlap per 12 meter atau gimana gitu kan nggak ada ya. Tapi softwarenya bisa calculate sedetail itu ya karena di dalam softwarenya sudah ada calculation rule ini. Nah, calculation rule ini bisa kita ganti-ganti. Begitu ya. Biasanya mengikuti standar detail. Ya, jadi standar detail default dari SNI, tapi bisa kita ganti-ganti. Nah, untuk pelaporannya sekarang. Ya, tadi jadi pertama saya kasih lihat bikin modelnya bisa auto, paling bagus dari CAD ya. Kedua, saat kita calculate, dikasih tahu software ini ngitung dari mana ya. Dan pastinya bisa kita ganti settingannya. Nah, terakhir ini outputnya bagaimana ini pelaporannya, ya kan? Nah, di softwarenya itu ketika kita klik calculate, nanti dia akan bisa mengeluarkan ini namanya view quantity by kategori. Maksudnya nanti ada per kategori dia grouping ya. Misalnya kategori kolom, balok, pelat, dinding. Terus ini sih belum dimodelin arsiteknya. Sebenarnya nanti kalau udah ada finishing juga gitu. Nah, ini bisa kita ekspor ke Excel, tapi di dalam software enaknya kita bisa klik nih volume yang mau kita cek, klik reverse check model. Nanti balik ke modelnya dikasih lihat itu datang dari mana. Tuh. Ya, jadi dikasih lihat datang dari mana. Terus misal cek lagi nih ya, ada satu ini apa nih. Nah, nanti softwarenya akan kasih lihat yang ini. Gitu. Ya, jadi yang tadi isu di perhitungan manual ya, antara CAD sama Excel yang kita hitung nggak ada koneksinya, kalau di software ini udah connect gitu ya. Terus kan gambarnya emang dari CAD yang versi mana, nanti juga kesimpan di TAS-nya, di software-nya. Karena kita kan import drawing ke sini kan, nanti bisa dicek di library CAD-nya itu pakai CAD yang mana terakhir. Oke? Nah, terus yang tadi saya kasih lihat ya yang pintu, dinding misalnya ya, ada pengurangan pintu, terus pengurangan openingan-openingan, itu bisa kita kasih lihat atau koordinasikan ya metode perhitungannya itu datang dari mana, ada visualisasi namanya 3D deduction, nanti dia kasih lihat nih kuranginnya apa aja, gitu. Jadi visualisasi juga terbantu di sini. Jadi kalau kita koordinasi, komunikasi tentang metode perhitungan kita, ini udah paling enak ya. Bisa kita lihat visualnya, bisa kita reverse check dari angka ke modelnya lagi. Itu. Nah, terus output yang dari TRB itu tadi ya, ada rebar layout ini ya, dikasih lihat untuk balok itu ya, layout tulangannya seperti apa, ada schedule bar bendingnya ya, dikasih lihat juga. Terus sekarang kita bahkan sudah ada rebar combination report ya. Jadi rebar combination report itu kalau bahasa lapangannya itu BBS ya, BBS. Jadi kayak kombinasi potongan-potongan yang ada itu dia kombinasiin sampai dapat waste-nya. Nah, itu kita pakai buat order material begitu ya. Nanti penjelasan lebih detailnya saya bahas di sesi selanjutnya. Nah, terus quantity report. Kalau proyek pemerintah itu sering sekali diminta backup volumenya datang dari mana. Nah, kita bisa bikin tabel nih. Ya, dari software-nya kita bisa buat tabel. Kolomnya isinya apa aja bisa kita adjust. Gitu ya. Nah, misalnya ini perhitungan dinding basement. Dikasih tahu ya lokasi di grid berapa, panjangnya berapa gitu ya. Volumenya berapa. Nanti pengurangan-pengurangannya juga dia list ke bawah gini.
gitu. Jadi clear ya, beserta lokasinya lagi. Gitu. Ini kalau yang detail. Kalau mau ambil volumenya aja buat bikin BQ gitu ya ada juga. Untuk ME juga sama ya. Quantity report terus bisa kita reverse check ya. Jadi kalau kita klik apa yang mau kita cek ini modelnya yang mana, nanti dia akan geser sendiri ya, modelnya akan highlight sendiri. Kita klik aja kuantitinya gitu. Terus laporan ya sama ya, kalau ME sih lebih sederhana ya, biasa meter lari kebanyakan ya kuantitinya. Titik sama meter lari. Nah, sekarang dari volumenya itu masukin ke BQ-nya bagaimana? Nah, di software TBQ ini itu dia mengintegrasikan semuanya ya. Jadi antara model dengan biaya gitu. Nah, jadi si TBQ ini bukan software modeling lagi, dia lebih ke tempat membuat BQ ya. Jadi sebenarnya mirip Excel. Cuman kalau Excel itu kan filenya pecah-pecah, sheet-nya juga banyak, lepas-lepas begitu ya. Kalau ini lebih ke integrasi aja, jadi satu platform TBQ ini gitu. Dia bisa sebagai data center juga untuk berbagai user ya, untuk user estimasi biaya. Jadi bisa saling merefer gitu ya. Ada price library dari price library perusahaan gitu. Nah, sistemnya ini TBQ pakai local server gitu. Jadi selama usernya berada di mengakses server yang sama dengan jaringan internet yang sama, itu mereka bisa saling membuka data satu sama lain gitu ya. Pastinya ada settingan akses gitu. Ya, jadi ini lebih ke centralized library gitu. Nah, sama juga ini bisa identifikasi ya yang tadi saya bilang juga. Jadi kalau BQ kita dari misalnya kontraktor ya dapat BQ itu dia bisa masukin ke TBQ-nya menggunakan fitur identifikasi, bisa dari PDF, bisa dari Excel gitu. Nah, kalau konsultan yang membuat BQ bagaimana? Ya bisa buat dari nol langsung di sini atau bisa ambil dari Excel juga gitu. Nah, quantity dari view quantity by kategorinya TS TRB itu bisa kita tarik ya, drag and drop gitu ya. Atau kita klik 2 kali gitu, nanti dia masuk ke sini ya. Nah, enaknya kuantitinya ini yang sudah kita isi di TBQ ini, kita bisa nanti ada keterangannya, ini dia ambilnya dari mana. Ya, TAS, TRB, atau M. M ini artinya dia multiple. Ya, jadi mungkin ambil dari TAS, terus tambahin apa gitu. Ada ketikan manualnya juga. FX itu berarti kita pakai formula. Kita mungkin hitung manual di sini gitu. Ada juga kita bisa ambil juga dari Excel. Jadi pengisian volume di BQ itu bisa variatif juga. Nah, ketika kita klik, kita bisa lihat di bawahnya quantity details, ini ambilnya dari mana. Gitu ya. Kalau dari TAS quantity, nanti dia kasih tahu filenya yang mana, gitu ya, volumenya berapa ya. Nah, ada yang dari manual, TRB atau Excel ya di kolom-kolom apa sel-sel yang lain ini. Nanti juga dikasih lihat angkanya datang dari mana begitu ya. Nah, kemudian itu tadi untuk volumenya. Kalau harganya, kita juga bisa menyimpan library harga ya. Misalnya ini untuk tiap material ya, tiap raw material kategorinya, kita bisa masukin kodenya. Kemudian untuk setiap item material itu kita bisa isi berbagai versi harga gitu ya. Jadi misalnya harga berdasarkan supplier atau berdasarkan kota gitu. Jadi kita bisa punya library harga. Nah, kemudian di sini kita bisa buat analisa harga satuannya gitu. Nah, analisa harga satuan biasa kan sudah ada di Excel ya. Jadi Bapak Ibu bisa impor dari Excel-nya masing-masing, tapi pastinya ada penyesuaian formatting gitu ya.
Biasa sih sekalian jadinya, sekalian ngerapiin, karena kadang belum ada format bakunya memang di masing-masing perusahaan juga gitu. Jadi memang sekalian dirapiin, terus dipindahin ke sini biar lebih terstandar. Jadi nanti di sini jadi acuan lah untuk proyek-proyek selanjutnya begitu. Ya, jadi di sini kita bisa buat analisa harganya. Nah, kemudian nanti ketika kita udah isi BQ ya, kan BQ kita isi volume, isi analisa harganya mau pakai yang mana gitu ya. Kemudian nanti setelah terisi BQ-nya, kita bisa ambil rekap namanya by rate item. Itu nanti dia kelompokin balik ke materialnya ya. Misalnya ada analisa harga yang pakai mini excavator ini ya. Jadi dikumpulin di dari BQ yang sudah BQ project ini yang sudah terisi ada pakai mini excavator itu total berapa jam gitu. Untuk raw materialnya juga. Jadi setiap kategori subkategori material yang sudah terkandung di dalam analisa harga, kemudian analisa harga itu dipanggil ke dalam BQ, diisi volumenya. Nanti kita bisa dapat rekapan baliknya ke masing-masing kategori. Total untuk proyek ini jadi berapa? Gitu. Jadi ini juga ngebantu kita nanti untuk order materialnya begitu, ya. Nah, ini untuk contohnya kalau misalnya kita kontraktor ya. Jadi kalau misalnya kontraktor, dia kan harus mengisi BQ dari owner bisa dalam bentuk Excel ataupun PDF ya. Nah, ini kalau bentuk PDF. Nah, kita itu bisa melakukan yang namanya identify and backfill. Maksudnya identify dan backfill itu apa? Jadi Excel-nya kan pertama kosong ya, kosong, harga satuannya kosong gitu ya. Terus kita identify, masuk ke sini, kita isi kan harga satuannya di sini. Nah, nanti kita bisa backfill gitu. Excel-nya jadi keisi nih, ini angka 10 itu karena kita isi di BQ ya. Di TBQ-nya, ke backfill ke sini, makanya jadi warna biru ya. Ini mengindikasikan bahwa ini itu pengisian balik dari TBQ-nya gitu. Nanti tinggal di print. Nah, jadi Excel-nya ini tidak berubah sama sekali. Begitu juga si PDF ya. Kalau PDF lebih ngefek ya. Karena ini lebih sulit kalau misalnya kita nggak ada tools-nya. Harus convert ke Excel dulu supaya kita bisa isi. Dan formatnya bisa bergeser begitu ya. Nah, kalau ini enggak gitu. Jadi kita isi ke sini di TBQ-nya. Habis itu nanti dia otomatis keisi ke PDF-nya. Ini tinggal PDF-nya kita print lagi gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, terus ini fitur juga untuk e-tendernya. Mungkin saya kasih sekilasnya, mungkin nggak semua Bapak Ibu ini bisa relate. Ini lebih ke kalau misalnya konsultannya itu membantu owner untuk melakukan evaluasi tender gitu. Jadi udah buat BQ, publish ke kontraktor, terus kontraktornya isi dan kita harus mengevaluasi siapa pemenangnya gitu ya dari BQ-nya dulu misalnya. Nah, e-tender ini membantu untuk itu. Gitu ya, mendigitalisasi proses tender. Ya, jadi tadi misalnya Bapak Ibu sudah buat BQ-nya di TBQ, bisa upload ke website e-tender ini, gitu. Nanti dari pre-tender evaluation, estimation yang sudah dibuat oleh konsultan sebagai patokan, nanti bisa compare dengan submission-nya si kontraktor C1, kontraktor C2, kontraktor C3, gitu. Nanti ada analisa yang dilakukan oleh website e-tender ini. Gitu. Ya, jadi membantu dalam melakukan evaluasi tender. Nah, kemudian success story-nya ya. Jadi sudah banyak yang menggunakan ya dari tahun 2017. Jadi ini contoh sharingnya dari Mitra Langgeng Jakarta ya. Jadi mereka pakai ini contohnya untuk proyek rumah sakit di Tasikmalaya, gitu ya. Jadi benefitnya adalah meningkatkan akurasi,
kemudian mempermudah komunikasi antar pihak ya, terus meningkatkan produktivitas juga gitu ya dalam menghitung proyeknya. Gitu ya. Di sini juga Pak Hartoyo direkturnya meng-highlight bahwa support dari tim Glodon juga sangat membantu mereka ya dalam menggunakan softwarenya gitu. Nah, kemudian ini ada PT Procon ya. Jadi mereka juga menggunakan Kubikos. Nah, fokusnya ini mereka di TAS TRB ya untuk arsitek struktur, terus tulangannya juga mereka pakai buat proyek sekolah Bunda Mulia. Gitu ya. Nah, di sini dari Procon juga mendapatkan keuntungannya akurasinya ya. Jadi mengurangi human error dibandingkan saat menghitung manual, kemudian kecepatannya juga gitu. Nah, kalau kecepatan itu relatif ya sebenarnya Bapak Ibu, semakin Bapak Ibu sudah terbiasa, biasa minimal udah selesai ngerjain satu proyek gitu ya, udah adaptasi, habis itu bisa lebih cepat gitu. Mayoritas sih tetap lebih cepat pakai software dibandingkan hitung manual, begitu. Nah, kalau ini dari Tunas Jaya Sanur ya, ini cukup besar di Bali ya proyeknya. Ini contohnya mereka pakai untuk proyek di Gianyar ya, Pasar Gianyar, gitu. Ya, jadi kalau TJS ini mereka udah pakai lama ya, dari 2019 kalau nggak salah ya, gitu. Jadi untuk mostly untuk tender-tender ya, mereka sudah pakai. Nah, kalau untuk proyek kecil yang rumahan juga ada ya. Ini contohnya Pak Darmo, ini konsultan dia, konsultan perencana juga Pak Darmo, ini sepaket dia. Dari perencanaan sampai ke perhitungan volume ya. Jadi Pak Darmo ini menggunakan semua software gitu. Dan Pak Darmo udah pakai lama dia, dari 2018 mungkin. Iya. Jadi dia punya semua TS, TRB, TME, TBQ. Jadi bahkan proyek yang rumah pun dia merasa terbantu menggunakan software Kubikos, gitu ya. Ya, jadi sampai tim service kami ini sudah lumayan akrab nih dengan bapaknya ya. Nah, kemudian untuk ME ini jujur aja kami itu sempat datangkan di tahun 2018, 17 gitu ya. Terus sempat vakum sebentar, fokus di TAS TRB aja. Kemudian 2 tahun belakangan ini kita keluarin lagi versi yang lebih cepatnya gitu. Jadi vakum tuh karena ditulis ulang ke platform yang lebih cepat gitu ya. 2 tahun ini saat kita sebarkan kembali itu udah lebih gampang ya. Animo masyarakatnya juga baik banget gitu ya. Jadi tidak banyak keluhan ya, feedbacknya bagus untuk TME ini ya. Dipakai oleh banyak kontraktor yang spesialis ME juga ya. Ini contohnya Berka Mandiri Perkasa ya. Sudah menggunakan TME untuk menghitung MEP-nya, untuk proses tender juga sama ya. Jadi mereka merasa proses perhitungan volumenya jadi lebih cepat ya menggunakan TME ini. Kemudian membantu juga karena ada visualisasi 3 dimensinya, mencegah miskom saat pre-construction. Ya, kita tahu sering banget tuh ME ya, kita baru tahu belakangan itu ada clash-nya segala macam saat sudah mau dibangun ya. Jadi ini kalau ada visualisasi 3D-nya lumayan ngebantu dari dini lah ya, kita bisa udah tahu kalau ada isu gitu ya. Walaupun tender itu buru-buru ya, karena softwarenya bisa auto identify itu tadi. Jadi dapat 3 dimensi dengan cepat gitu ya. Walaupun memang secara visual tidak secanggih yang lain ya. Ya karena kan ini emang modelingnya untuk hitung volume, bukan untuk desain gitu ya, bukan untuk beauty contest juga. Nah, ini juga contoh yang ME ya, sarana utama mandiri. Jadi mereka pakai juga untuk MEP-nya gitu ya, sama mereka merasa efisiensi dan akurasinya sangat membantu mereka ya untuk menghitung volumenya gitu. Nah, terakhir untuk professional development ya. Jadi karena ini software modeling gitu ya,
Apalagi ini sebenarnya paling banyak dipakainya itu, paling tepat dipakainya itu bukan oleh BIM. Ya balik lagi ini software memang BIM, tapi tujuannya itu untuk bantu ngitung volume, jadi bukan fisik modelnya yang penting gitu. Ya, jadi kita memang ada banyak metode-metode adjustment dalam perhitungan, settingan perhitungan yang cocoknya itu untuk QS gitu, user QS. Ya, kecuali untuk TRB tahap konstruksi ya, itu ada beberapa yang usernya tuh malah engineer sama orang BBS gitu ya. Nah, karena user QS ini tidak biasanya kan nggak biasa modeling ya. Nah, jadi kita memang dari Glodon Indonesia ini menyediakan fasilitas untuk membantu pengembangan skill tersebut gitu. Nah, untungnya software Kubikos ini tidak sesusah itu untuk bikin modelnya gitu. Ya, karena tadi ada auto identify, ada tarik-tarik manualnya juga gampang gitu ya. Nah, kenapa skill development itu penting? Ya, karena kami juga sebagai Glodon kan di sini kita ada jualan produk dan ada service untuk supportnya ya. Nah, sales kami itu ketika menjual software, kadang itu kendalanya bukan di budget, bukan di perusahaan yang nggak mau pakai, tapi dia bilang dia tidak ada user yang mampu menggunakan gitu. Nah, makanya di sini biasa kadang kami juga ikut bantu reshare atau repost lowongan pekerjaan juga gitu ya. Karena kita mau softwarenya bisa dipakai, bisa membantu project. Ya, jadi kita kadang juga bantu reshare di sini ya. Contohnya ya demand-nya itu cukup banyak untuk kemampuan quantity take off menggunakan software Kubikos begitu ya. Jadi kadang kita membantu juga ya di sini ini contohnya ini memang mayoritas klien-klien kami ya mencari QS gitu. Jadi memang gap-nya sudah kelihatan demand-nya ada. Kemudian dari SKKNI yang tadi di awal saya sempat mention juga ya, yang baru keluar tahun 2023 itu juga sudah ada penjelasan terkait jenjang-jenjang BIM modeler. Nah, sebenarnya kalau untuk yang QTO itu tuh masih melebur di yang modeler BIM ini gitu. Untuk 5D-nya. Nah, dari Glodon sendiri, support kami adalah pertama yang paling basic itu adalah kami ada training 3 hari ya. Setiap minggu ada, hari Rabu sampai Jumat, itu bundel TAS plus TRB, sepaket 3 hari full. Nah, apabila memenuhi syarat, nanti ada Bapak Ibu mendapatkan sertifikasi basic level ya untuk personalnya. Nanti ada namanya siapa, basic level. Nah, ini basic level untuk masing-masing software ya. Jadi kalau misalnya dapat TAS TRB berarti nanti dapat 2 lembar sertifikat. Nah, biasanya sertifikasi ini itu diakui oleh PUPR ya, kalau misalnya ada tender yang requirement-nya perlu kompetensi 5D BIM, Bapak Ibu mencantumkan sertifikasi basic level ini, mereka sudah kenal bahwa ini untuk software 5D BIM. Nah, kemudian kita juga ada sertifikasi level perusahaan. Ya, kalau perusahaan itu ada beberapa level, yang paling dasar adalah Frontier ya, Frontier Adapter. Itu artinya sudah menyelesaikan minimal 1 proyek, 1 model menggunakan software tersebut. Ya, nah semua sertifikat kami itu ada QR code yang bisa diverifikasi ya, gitu. Jadi semuanya bersifat digital, begitu. Nah kemudian biasanya untuk yang klien baru onboarding itu paketnya adalah pertama kita kasih training basic level, kemudian kita juga punya platform training, video training yang bisa ditonton secara on demand gitu, waktunya fleksibel. Nah, semua video-video itu kita upload di satu platform namanya Teachable, tapi kan itu banyak ya lepas-lepasan. Nah, akhirnya kami buat satu buku digital ini, boleh di-scan kalau tertarik ya, atau diketik aja ini shortcut-nya. Jadi ini adalah namanya Project Starter Pack
untuk yang mau pakai TAS-TRB gitu. Jadi ceritanya misalnya Bapak Ibu udah training gitu ya, terus pengen tahu semua teori-teori terkait software ini, prinsip pekerjaannya, semua tutorial-tutorialnya, semuanya ada di buku ini. Jadi buku ini ada narasinya gitu ya, udah terstruktur, kemudian ada narasi teori penjelasan, kemudian ada link untuk video tutorial yang link ke Teachable platform tadi gitu. Nah, jadi ini memang cocoknya diakses secara online ya bukunya karena ada hyperlink ke website tutorialnya gitu. Jadi ada teori, ada videonya juga di dalam panduan ini. Nah, jadi semua ilmu-ilmu teori untuk TAS TRB itu sudah kami rangkum semuanya di dalam buku ini gitu. Ya, kemudian Bapak Ibu juga kalau misalnya masih kesulitan dari tim kami juga karena Glodon Indonesia ini cabang ya, cabang dari Glodon Pusat, kita ada service team yang siap membantu gitu ya. Ada technical support-nya, bisa Zoom juga, meeting untuk diskusi, begitu. Nah, terakhir Bapak Ibu kalau misalnya ingin memberikan feedback terkait sharing saya hari ini, atau mau menghubungi Glodon ya, mungkin mau bertanya-tanya lebih lanjut, boleh diisi feedback yang ini. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu tertarik sertifikasi ya, mengikuti basic training, dapat sertifikat, itu bisa mendaftarkan diri untuk sertifikasi di link yang sebelah kanan ini. Ya, boleh difoto dulu. Iya, Mbak Andari, sepertinya dari saya sudah cukup. Mungkin ada yang mau bertanya atau bagaimana? Baik, terima kasih Ibu atas materinya. Sungguh luar biasa sekali ya Bapak Ibu, informasi yang kita dapatkan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Baik, namun sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi absensinya. Linknya sudah dibagikan di kolom chat beserta dengan materi dan e-sertifikat. Baiklah, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bu. Ini saya langsung bacakan saja ya. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Abraham, apakah bisa diaplikasikan juga ke perhitungan konstruksi jalan? Oh, kalau jalan saat ini memang masih fokusnya di building sih Pak untuk saat ini ya. Baik, seperti itu ya Bapak Abraham, semoga terjawab. Dan kita ke penanya langsung dulu kali ya Bu ya. Ini ada Bapak Agung, silakan Bapak untuk open mic. Iya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormatin Mbak Florencia dan moderasi. Ada beberapa hal nih yang sangat menarik. Kebetulan saya juga baru mendengar nih aplikasi Glodon ini, gitu kan. Tadi informasi dari Mbak Florencia tadi bahwa ini kan harus upload ya upload atau import drawing ya tadi itu ya gitu kan. Iya. Bisa dalam bentuk soft file langsung dari AutoCAD tadi atau bisa scanan juga gitu ya. Tadi informasi yang saya dapatkan adalah seperti itu. Mungkin mohon penjelasannya Mbak Florencia ketika dibandingkan dengan hasil upload atau import dari software langsung dengan upload dari hasil scanan, itu perbandingan hasilnya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah ketelitian ya kali ya. Masalah ketelitian ini berapa persen ya akurasinya? Tadi Mbak Florencia tadi juga apa ada nyampaikan keakurasian tadi ya, seperti itu gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kalau ini diterapkan dengan kegiatan ini tadi itu disampaikan hanya untuk building aja ya, bangunan gedung aja ya gitu ya. Eh, Apa ketika proyek tersebut itu ada
CCO, contract change order, atau pekerjaan tambah kurang. Nah, apakah ini juga bisa dilakukan ketika ada CCO? Apakah bisa untuk perhitungan volume ini juga seperti apa gitu? Atau ketika bangunan gedung tersebut itu pelaksanaannya bertahap, Mbak Florencia. Maksudnya bertahap adalah seperti ini. Eh, oh, yang saya kerjakan dulu adalah strukturnya dulu gitu. Kemudian tahun depan itu non strukturnya sampai 100%-nya. Nah, apakah bisa juga seperti itu gitu? Dan yang terakhir adalah apa? Ketika ini kan tadi sudah berlaku sejak 2017 ya tadi ya Mbak Florencia ya. Eh, Sampai saat ini itu kan masih banyak tuh hitungan-hitungan volume atau quantity itu secara manual ya, secara Excel tadi ya gitu deh. Nah, ketika ada perbedaan Mbak Mbak Florencia nih, ketika ada perbedaan antara yang manual dengan yang aplikasi Glodon ini seperti apa ya? Karena ini nanti akan menjadi bumerang kami ketika ada perbedaan yang signifikan terhadap aplikasi ini dengan manual karena untuk pemeriksaan. Nah, ini terkait dengan pemeriksaan sebenarnya. Mungkin itu Mbak Florencia. Terima kasih. Iya, Baik, sama-sama. Terima kasih pertanyaannya, Pak Agung. silakan Bu untuk dijawab. Oh ya, oke. Mungkin pertama saya jawab yang PDF versus CAT dulu ya. Sebentar, ini kayaknya nyangkut gara-gara share screen. Oke, yang PDF versus CAT. Iya Pak, kalau untuk tadi PDF versus CAT maksudnya perbandingan apanya nih Pak? Hasil modelingnya ya? Iya, betul. Hasil perhitungannya, kuantitinya. Oh iya, kalau PDF-nya scan-scanan begitu ya? Iya, betul. Nah iya Pak, jadi untuk yang kalau CAT itu kan prinsipnya kita import gambar CAT, kemudian kita identify dari layer garisnya ya, gitu, layer atau warnanya. Nah, biasanya kalau itu kan termodelkan apa adanya ya, sesuai Iya. dimensi yang termodelkan di CAT. Jadi pasti sesuai 100% gitu. Kalau CAT-nya berskala, pada saat impor kita skalain dulu gitu. Nah, kalau scan-scanan biasanya kan itu sudah miring-miring, skalanya juga ketika kita skalain, arah X sama arah Y mungkin bisa nggak konsisten tuh kadang. Nah, jadi kalau yang itu biasanya kita tidak melakukan auto-identify, Pak, kalau dari scan-scanan. Jadi kita cuma tetap masukin sebagai referensi aja. Gitu. Jadi dimensinya tetap kita baca, misalnya untuk aksis grid ya, kita tetap bikin manual gitu. Jadi kita bikin manual cuman untuk tahu posisi-posisinya. Tapi untuk dimensi tarikan garisnya itu kita nggak auto-identify dari scan-scanan. Gitu Pak. Yang bisa kita tetap identify itu cuman jumlah titiknya aja. Misalnya untuk ME, itu device-nya kita bisa scan. Software-nya bisa baca OCR gitu, bisa detect gambar. Tapi untuk ngitung titik. Tapi untuk tarikan garis, itu kita tetap gambar draw line biasa Pak. Gitu. Jadi untuk panjangnya kita tetap kontrol dengan menggambar. Ya, jadi nggak kita auto-identify. Kira-kira cukup menjawab? Cukup jelas, Pak, gambarannya untuk pertanyaan yang pertama. Berarti lebih akurat yang dari soft file AutoCAD ya. Sudah pasti, Pak, dibanding scan-scanan. Cuman gini, Pak, membacanya lebih akurat dari CAD, maksudnya jadi bisa di auto, tapi ketika in the end sudah jadi modelnya, mau dari scan-scanan atau dari CAD, kalau CAD kan prosesnya jadi lebih pendek ya, bisa di auto. Kalau scan-scanan akhirnya kan kita tarik manual. Tapi ketika sama-sama sudah jadi modelnya, kita calculate ya hasilnya sama. Begitu. Cuman kalau proses membuat modelnya saja yang berbeda, itu Pak. Ya, jadi memang CAD mau dari CAD atau scan-scanan itu tidak langsung dihitung oleh softwarenya. Jadi melalui proses modeling yang kalau dari CAD bisa otomatis, kalau dari scan-scanan kita mesti gambar gitu.
Ya, oke, cukup menjawab ya Pak untuk pertanyaan pertama. Nah, kemudian untuk yang masalah CCO atau segmentasi ini untuk tahap konstruksi ya Pak ya. Ya. Nah, kalau ini sudah ada juga Pak, cuman memang untuk yang penjelasannya itu saya simpan buat yang tanggal 19, karena nanti tanggal 19 terkait implementasi di tahap konstruksi. Nah, Oke. jadi kita ada fitur yang sudah jadi modelnya nih di tender, bisa kita oper ke tim construction, jadi di-share ke QS Project. Nanti kan QS Project perlu mengolah ya, misalnya dia perlu untuk order material bertahap begitu ya. Nah, software kita itu ada fitur namanya segmentasi. Jadi kita bisa gambar segmen construction zone pertama, kotaknya semana gitu. Nanti ketika calculate quantity report-nya juga dikelompokin ngikutin segmentasi itu, Pak. Nah, jadi itu biasa dipakai senario pemakaiannya ada banyak. Pertama untuk order material atau pengadaan ya. Kedua untuk progress claim ke owner. Ketiga dipakai juga untuk monitoring progress subkon buat bayar subkon gitu. Ya, jadi biasanya kontraktor yang pakai di tahap konstruksi untuk 3 itu. Jadi ada fiturnya yang minggu depan akan saya share gitu. Nah, untuk CCO ada juga fiturnya namanya revision, Pak. Jadi yang sudah dikalkulate nanti kita bisa klik menu namanya start revision. Terus kita add gambar CAD revision. Nah, softwarenya itu bisa compare CAD versi awal sama versi baru. Nanti dia highlight selisihnya di mana. Nanti kita adjust model kita ngikutin perubahan. Lalu kita calculate lagi. Nah, setelah kita selesai calculate revision-nya, nanti rekap perhitungan volumenya itu ada komparasinya. Before revision sama after revision. Itu juga ada di PPT nanti yang tanggal 19. Begitu, Pak. Terakhir yang perbandingan dengan manual ya, Pak ya. Nah, jadi softwarenya itu sebenarnya kayak kalkulator ya prinsipnya yang ini. Jadi karena tadi yang saya kasih lihat built-in calculation rules-nya itu ada interface-nya, kemudian output perhitungan itu ada breakdown formulanya. Kalau tadi lihat ya, ada formulanya. Jadi apa yang dihitung itu semua kelihatan. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, jadi kemungkinan penyebab selisih dengan manual itu hanya 2. Item yang dihitung ada beda, misalnya jumlah kolom, ya kan mungkin beda, tinggi kolom mungkin beda. Nah, itu kalau ngecek input, itu kan berarti inputnya ya. Nah, itu bisa kita bandinginnya lebih cepat karena di software kita ada visualnya. Gitu. Nah, itu pertama masalah input. Kedua, kalau inputnya sudah sama tapi outputnya beda, nilai volumenya beda, berarti rumusnya ya kan yang beda. Misalnya kalau tulangan itu banyak ya, kalau misalnya balok jumlah lab, panjang labnya, panjang pengangkurannya. Nah, itu semua bisa kita cek. Kalau misalnya kita bisa sepakati ya, mau pakainya berapa. Ketika softwarenya kita sudah sesuaikan, mengikuti sudah kesepakatan gitu ya, mau pakainya berapa, kita calculate lagi, hasilnya ya pasti sesuai gitu, Pak. Jadi biasanya perbedaan perhitungannya itu hanya karena pertama beda quantity yang dimodelkan, maksudnya selisih input ya, atau kedua adalah di asumsi pengaturan formulanya gitu. Yang keduanya itu bisa kita sesuaikan sampai jadi dapatnya sama. Biasanya begitu, Pak. Apakah sudah cukup menjawab, Pak Agung? Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agung atas pertanyaannya. Semoga sudah terjawab ya. Kita ke pertanyaan yang sudah masuk ya Bu ya.
Pertanyaan dari Bapak Vigi, izin bertanya untuk aplikasi BIM ini, apakah cukup berat untuk instalasi di laptop? Berapa syarat minimal agar bisa install BIM? Oke, ini saya ada tabelnya ya, sebentar ya. Saya sambil buka aplikasinya dulu. Ini saya sambil share screen aja ya. Silakan, Bu. Ya, jadi ini tadi website Teachable yang saya mention ya. Jadi ada video-video training di sini, step by step guide. Nah, di sini di persiapan pelatihan itu kami ada kasih lihat ininya ya, spesifikasi komputer minimal ya yang Ya, diperlukan. Nah, ini ya. Sebentar, saya foto dulu. Nah, spesifikasinya sebenarnya cukup standar ya. Ya, kalau bisa yang tengah ini yang recommended ya. Jadi operating sistemnya mesti 64 bit. Habis itu prosesornya i5 sudah bisa sebenarnya, tapi yang recommended i7. RAM minimal 8, yang recommended 16. Kalau bisa lebih dari itu lebih baik lagi gitu ya. Sisanya cukup standar ya. Sisanya cukup standar. Grafiknya juga biasa saja ya. Yang penting ini operating sistemnya sama prosesor dan RAM-nya aja, gitu. 3 ini. baik. Untuk Bapak Vigi mungkin bisa difoto atau divideokan ini ya untuk Ya. tabelnya. Begitu ya, Bapak Vigi, untuk pertanyaannya seperti ini yang sudah dijelaskan oleh Ibu Florencia. Semoga sudah tercerahkan. Dan pertanyaan yang paling banyak sih ini ya, Bu, dari Bapak Novian, Bapak Haryadi, Bapak Andri. Intinya bertanyanya aplikasinya namanya apa? Dan minta di-share untuk softwarenya. Oke, di link feedback sepertinya ada pertanyaan juga kalau membutuhkan trial ya nanti disampaikan saja, nanti mungkin bisa kita follow up setelah ini. Aplikasinya itu ada 4 tadi ya Bapak Ibu, mungkin ada yang masih ingat. Aplikasinya ada 4. Jadi ada yang namanya TAS, itu untuk arsitek struktur ya. Nih saya share screen lagi ya. Silakan. Ya, jadi ada yang namanya TAS untuk arsitek struktur, TRB untuk tulangan, TME untuk ngitung MEP, TBQ untuk membuat BQ. Begitu. Jadi ada 4, ini 4 software terpisah. Begitu. Yang paling standar, yang paling banyak dipakai itu TAS TRB. Ya kan, karena kalau TME kan kadang nggak semua orang skopnya sampai MEP ya, gitu. Jadi paling banyak TAS TRB, TME ya tergantung ya. Kalau memang ada skopnya sampai ME, bisa pakai juga TME. Nah, TBQ itu untuk membuat BQ, cuman karena ini juga baru masuk, kemudian banyak yang masih lebih nyaman karena library data dia di Excel, jadi masih di Excel gitu. Tapi sebenarnya kalau mau call secara lengkap gitu ya 4-4-nya gitu, TS, TRB, TME, TBQ. Begitu ya. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu untuk nama aplikasinya sudah disebutkan ya. Dan ini mungkin pertanyaan dari Bapak Andri, softwarenya berbayar? Kalau berbayar harganya berapa? Oh ya, itu juga di link feedback tadi, kalau ada pertanyaan terkait harga, boleh disampaikan di situ ya, nanti akan di follow up oleh tim kami ya Bapak Ibu ya. Pastinya berbayar, tapi tidak mahal kok ya. Karena ini sangat memudahkan ya Bu ya. Kalau Iya. gratis, semuanya nanti download. Begitu, baik. Semoga terjawab ya Bapak Andri.
Pertanyaan dari Bapak Imade Budiana, apakah saat aplikasi software harus connect dengan internet saat digunakan dan apa satu aplikasi software bisa dipakai lebih dari satu komputer? Apakah setiap orang yang menggunakan hasil perhitungan bisa sama atau bisa berbeda tergantung cara mengukurnya? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama dulu yang internet ya. Ya, Jadi Bu. ada 2 cara ya. Pertama pakai sistem login gitu. Jadi harus pakai internet kalau pakai login. Keuntungannya pakai login adalah kalau Bapak Ibu pakainya giliran ya. Jadi gampang gitu. Jadi misalnya saya lagi pakai, saya tinggal login aja, selesai pakai saya close. Nanti teman saya tinggal login menggunakan account yang sama, itu bisa-bisa aja. Asal nggak di waktu bersamaan ya. Jadi satu lisensi bisa sharing. Nah, kalau mau offline itu sistemnya pakai kode. Kode yang di bind istilahnya ya. Di bind itu kayak ditanam di laptopnya gitu. Nah, kalau itu agak nggak perlu internet. Jadi cukup internet saat bind code aja. Ketika code-nya sudah terbind, selanjutnya tinggal open aja software-nya, tinggal dibuka aja. Nggak perlu login, bisa offline. Cuman ya jadinya temen yang satunya nggak bisa pakai. Kalau mau oper ke komputer sebelah, kodenya harus di-unbind dulu. Begitu. Ya, Baik, jadi terima kasih. dulu ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Berarti ini ya, Bu, ya, tidak autodesk ya. Maksudnya gimana? Kalau yang sebelumnya sepertinya ada yang bisa langsung digunakan dan dilihat oleh teman-teman yang lain gitu ya. Kalau ini satu-satu berarti, Bu. Iya, satu-satu. Baik, kita ke penanya langsung ya, Bu. Ada Bapak Afif. Silakan Bapak Afif untuk open mic. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya, Ibu Andari. Terima kasih atas penjelasannya, Bu Florencia. Jadi sebenarnya tadi sudah ditanyakan sama teman-teman ya yang ada di chat. Penjelasan Ibu Florencia ini mengingatkan saya di tahun 2015. Dulu saya masih ikut kontraktor salah satu di perusahaan High-Res konstruksi di Jakarta. Kemudian menggunakan Glodon untuk TAS dan TRB. Kemudian pada saat itu saya sempat menggunakan sampai tahun 2018 sempat ikut training mendapatkan sertifikat basic ya, baru basic ya Bu. Kemudian saya sangat memudahkan di dalam pekerjaannya. Tapi memang setahu saya itu waktu itu karena dibiayai oleh kantor jadi tidak terasa itu ya Bu ya. Dibiayai oleh kantor jadi tidak terasa, ada dongle-nya, sudah paten, terus dari pihak Glodon juga memberikan servis yang luar biasa ke kita. Nah, setelah itu saya resign, setelah resign itu agak berat Bu, agak berat untuk saya bisa mendapatkan atau menggunakan Glodon karena kan ya memang berbayar karena aplikasinya sangat luar biasa. Nah, mungkin itu prolog untuk pertanyaan saya, Bu. Tadi sudah ditanyakan sih terkait harga yang pasti karena itu menurut saya sangat penting apabila bisa menjangkau ke sisi-sisi mahasiswa yang mana setahu saya di tahun 2015-16 itu kampus belum ada atau mungkin sekarang sudah ada, saya juga belum tahu. Nah, kira-kira apakah kita bisa mendapatkan katalog price dari Ibu mungkin yang bisa menjangkau ke lini-lini bawah karena kalau kalau oke lah kalau untuk kantor mungkin ada cost untuk pembayaran aplikasi tapi kalau digunakan untuk individu ataupun mahasiswa itu
kalau sama seperti dulu, saya kira masih agak berat. Padahal itu penting dan itu sangat keren sekali. Mungkin itu sih Bu Florencia dan Mbak Andari. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Afif. Silakan Bu untuk dijawab. Ya, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi ini sharing saya hari ini sebenarnya tujuannya bukan buat jualan ya. Jadi saya tidak mempersiapkan katalog harga dan sebagainya. Tujuannya lebih ke sharing ilmu. Makanya tadi saya share barcode-nya tadi udah pada dapat belum ya? Nanti saya share, saya screenshot lagi deh ya. Karena gini Pak, karena kalau untuk harga itu kita kan masih sales base ya, jadi masih perorangan jualannya. Jadi kita bukan yang jualan di website, terus harganya fix gitu ya, seperti software yang umum ya. Jadi kalau yang di website harganya fix itu kan Bapak tinggal klik subscription, harganya segitu, bayar langsung ya. Kalau kita nih enggak Pak, jadi case by case sebenarnya tergantung skala perusahaan, kemampuan usernya untuk pengadaannya seperti apa, terus paketnya juga ya, ada bundel-bundelnya gitu ya. Jadi nih kalau misalnya Bapak Ibu belinya, kalau dulu yang skema dulu, Bapak pakai tahun berapa Pak? 2017-18 gitu ya? Masih di mute Pak? Ya, ya. Saya 2016-2017. Mulai Ya. pakainya 2015, ya. Ya, jadi kalau 2016-2017 itu kami jualannya karena masih baru masuk itu sifatnya perpetual kalau nggak salah ya dulu itu perpetual jadi lifetime gitu lisensinya. Jadi pastinya lebih mahal. Nah, tapi perusahaan kan jadinya tinggal bayar maintenance setiap tahun. Terus ada juga yang nggak mau maintenance, jadi nggak bayar apa-apa per tahunnya juga bisa gitu ya dulu. Nah, sekarang itu sifatnya sudah subscription, Pak. Tahunan. Jadi kayak bisa beli untuk 1 tahun aja gitu. Nah, cuman itu tadi saya bilang harganya variasi, tergantung misalnya Bapak beli satu set itu misalnya isinya TS TRB 1 tahun, atau TAS sampai TBQ 4 software, TS TRB TME TBQ 4 software setahun. Nah, itu beda Pak, bisa lebih murah kalau beli 4 harga satuannya. Terus ada lagi misalnya beli TS TRB kan yang paling dasar itu beli 2 ini, tapi belinya 3 tahun. Nah, itu juga lebih murah lagi. Jadi memang banyak skenario. Cuman prinsipnya kalau saya bisa share, untuk 1 tahun doang, TAS TRB doang, ya 2 software ini, itu di 35. Nah, kalau misalnya lebih dari itu softwarenya, atau jumlah tahunnya lebih banyak, atau jumlah user Bapak Ibu lebih banyak, harganya bisa lebih murah. Begitu ya, range-nya bisa drop, bisa sampai satu softwarenya itu di belasan ya, nggak sampai 15 gitu bisa gitu ya. Jadi tergantung. Kira-kira seperti itu Pak Afif. Bagaimana Bapak Afif? Apakah sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas. Nanti kita by chat bisa ya, Bu ya? Iya, nanti boleh kalau mau diskusi lebih lanjut, kita open banget loh ya Pak ya. Kalau Ya, boleh tahu dulu di mana Pak? Mungkin ya. berarti tim kami mungkin masih ada yang masih kenal sama Bapak mungkin. Ini di Jakarta Barat, Bu. Oh, maksudnya dari Glodonnya ada siapa sales atau servisnya Bapak tahu? Wah, sudah lupa karena 2018 itu saya sudah resign dulu sama siapa ya, kacamataan. Orangnya agak sedikit gemuk. Pak Tapi Reza namanya lupa. bukan ya? Ya udah nanti saya coba cek deh ya. Soalnya 2016 itu berarti perusahaannya lumayan early adapter ya. Itu kita baru masuk, itu lumayan baru masuk. Ya, baru-barunya Glodon kalau nggak salah. Masih baru banget itu. Hmm, Keren, Bang. Siap-siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Afif. Sepertinya ini banyak yang tertarik ya Bu ya dengan produknya sampai banyak yang nanya untuk harga, terus eh, cara belinya bagaimana gitu.
Nah, untuk Bapak dan Ibu yang ingin tahu lebih lanjut, mungkin bisa di-scan barcode-nya. Ini udah di-share ya di kolom chat, Bapak Ibu. Ini masih agak-agak berkaitan dengan yang tadi nih, Bu. Ada yang bertanya masa aktif softwarenya berapa lama? Terus kalau update kena biaya atau enggak? Oke, sebentar ya, sebentar. Baik, Bu. Nah, ini seperti yang tadi saya jelasin ke Pak Apif ya. Jadi softwarenya itu sekarang modelnya subscription tahunan gitu. Jadi bisa beli setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Jadi nggak ada maintenance lagi. Jadi ya renewal subscription aja tiap tahun, harganya sama tiap tahun gitu. Paling naik ya nggak sampai 5% lah ya gitu. Nah, biasa akhir tahun ada promo nih. Kok saya jadi jualan ya? Biasa memang kalau akhir tahun ada promo. Ya, tapi banyak yang tertarik nih, Bu, sepertinya nih. Keren soalnya aplikasinya. Oh, Mas Reza, ini kok Pak Martua tahu nih Mas Reza. Iya, Mas Reza masih di Glodon. Baik, kita ke penanya langsung dari Bapak hadirin. Silakan Bapak untuk open mic. Oke, terima kasih. Selamat sore Mbak Florid. Iya, sama Mbak Andari, terima kasih. Sangat bermanfaat ini ilmunya dari Mbak Florentia. Mungkin ada dua deh pertanyaan saya. Yang pertama itu aplikasi ini bisa digunakan untuk desain ini enggak air bersih, jaringan air bersih sama Spaldi sekarang kan untuk jaringan air limbah. Itu kan nanti di jaringan perpipaan itu kan ada aksesoris pipa gitu kan, ada elpo, ada ini bisa nggak diaplikasikan ke situ. Terus bisa model running nggak kayak sistem yang untuk desain air bersih sama air limbah. Yang kedua ini mungkin sistem terbalik ya. Tadi dari desain untuk menghitung kuantiti sama termasuk biaya. Nah, bisa nggak sistem terbalik? Misalkan ada biaya nih, tapi akan mendesain bangunan atau gedung atau apa kayak gitu kan. Nah, nanti modelnya sudah tergambar lah, tapi bisa nggak nanti ada speknya segala macam, bisa nggak model terbalik dari situ? Itu aja. Yang ini kan dari TSR atau TRB itu ke nanti ke BQ, jadi ketahuan berapa volumenya berapa. Tapi ini ada biaya nanti ngitung volumenya termasuk ininya spesifikasinya alat-alatnya apa bahan-bahannya terus diaplikasikan ke desainnya gitu loh. Nah, biar biasanya kan ada budget pokoknya bikin bangunan gedung misalkan ada budgetnya gitu kan kira-kira bangunnya bentuknya apa bisa nggak gitu itu aja terima kasih Florentia dan Mbak Andri. Baik, Iya, terima kasih Bapak. Silakan, Bu. iya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi itu menarik sekali ya. Jadi memang biasa kan kalau perencana dikasih kasus budget dulu baru desain ya. Baru dikeluarin desainnya gitu. Iya. Ya, cuman sayangnya kalau softwarenya ini lebih ke misalnya Bapak udah kira-kira desainnya, habis itu baru kita verifikasi harganya beneran segitu atau enggak gitu loh. Biasanya. Jadi bukan softwarenya belum bisa ke desain, Pak. Belum bisa ke desain. Jadi memang harus ada desainnya dulu. Dari situ baru kita buat model untuk hitung volume sama harganya. Tuh, jadi alurnya belum bisa dibalik. Jadi memang prosesnya iteratif. Biasa kalau budget tengah masuk, kita adjust spesifikasinya atau layoutnya, nah itu bisa langsung sih di Kubikos. Langsung ini jadi berapa, begitu kan ya Pak ya? Iya. Iya, lebih seperti itu. Kalau yang pipa air, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tergantung gambarnya seperti apa ya Pak. Cuma prinsipnya TME itu mestinya kalau bisa buat pipa bangunan, kemungkinan besar untuk yang pipa
air bersih itu juga harusnya bisa juga sih Pak. Itu lebih ke mungkin diameternya aja lebih besar dan jalurnya lebih panjang ya. Iya. Ya, kalau ada gambarnya harusnya bisa juga Pak. Mungkin nanti bisa kita explore secara detail ya untuk teknisnya. Gitu. Baik, Bapak, Oke, apakah terima sudah kasih. cukup jelas? Ya, Ya, untuk sementara ya, bolehlah. ya mungkin nanti boleh diisi feedbacknya ya Pak. Nanti mungkin kita sama tim teknisnya bisa explore lebih detail Pak untuk lihat kecocokannya ya Pak ya. Iya, ya, karena eh, untuk desain air limbah itu kan memang kalau bangunan air limbah atau air bersih itu kan selain jaringan pipa juga ada gedungnya juga, sistem pengolahan airnya Oh, juga kayak gitu kan. iya Gitu. harusnya bisa Pak kalau gedungnya juga. Mm-mm. Ada gedung kantor ya, ada untuk pengolahan air limbahnya, ada pengolahan air bersihnya, ada jaringannya juga gitu kan. Mm. Kalau untuk jaringan biasanya kan menggunakan Ethernet gitu kan. Nah, ini ditransfer ke Gohlun ini bisa nggak gitu. Itu aja sih. Iya, Terima iya. kasih. Mestinya Baik, bisa ya terima Pak ya. kasih, Nanti Bapak. mungkin bisa Ya, kita lihat dulu gambarnya ya Pak ya. kayaknya harus dicoba dulu, beli dulu ini. Diisi ya Pak feedbacknya ya di link berikut ini ya. Saya share. Mungkin Oke kalau sih. nggak familiar sama QR code, saya share linknya aja bisa di ini bit start dari bitnya itu di copy aja ke browser nanti bisa masuk kok harusnya. Iya, bisa. Oke, siap. Ya. Terima kasih Mbak Florentia, Pak Anda. Baik, terima kasih, Bapak. Kita ke penanya selanjutnya ya, Bu. Dari Bapak Yuswadi, izin bertanya, apakah untuk menghitung support juga bisa? Seperti support gantungan pipa-pipa, gantungan ducting, gantungan lampu. Terima kasih. Oh, oke. Kalau untuk kuantitinya bisa Pak. Jadi di TME itu kita ada rules atau standarnya ya. Nanti ada gantungan tuh setiap berapa meter gitu. Lebih ke seperti itu. Nanti kuantitinya otomatis kehitung. Cukup kita gambarkan si pipanya aja. Nah, tapi kalau Bapak perlu model detailnya ya, sampai model untuk drawingnya, itu sebenarnya kita ada lagi Pak namanya Magic Cat. Itu biasanya yang pakai perencana. Itu Magic Cat itu plug-in Revit Pak. Nah, jadi misalnya Revitnya pipanya udah ada nih, penggantungnya belum ada. Kita mau generate model penggantungnya, gambarnya ya. Nah, itu di Magic Cat bisa, Pak. Kalau di TME, dia tuh sifatnya lebih ke fokus volume, jadi nggak ada menggambar. Tidak terlalu detail penggambarannya, cuman secara quantity sudah terhitung karena sudah ada rules atau ya built-in rules tadi gitu. Jadi paling dia hitung berapa titik gitu untuk penggantungnya. Kira-kira kebayang nggak, Pak? Bagaimana Bapak Yuswadi? Tidak ada feedback sepertinya. Sudah cukup jelas kali ya, Bu ya. Mungkin sudah terbayang. Baiklah, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri. Apakah harus mengikuti training dulu baru bisa mendapatkan software secara detail? Software secara detail maksudnya untuk dapat lisensinya begitu ya? Hmm, Atau untuk dapat ilmunya? mungkin ilmunya seperti Iya, kalau ilmunya ilmunya kali ya, Bu ya. sebenarnya kalau yang live, kalau basic training itu kan kita live. Jadi Bapak Ibu bisa langsung nanya-nanya gitu ya. Bisa offline juga di kantor Glodon di Kuningan. Nah, tapi kalau mau belajar mandiri, itu bisa juga sebenarnya di website tadi itu, sama yang starter pack. Nanti semua materi akan di-share ke peserta kan ya Mbak Andari. Nah, itu semua ada linknya. Jadi kalau mau belajar sendiri bisa, mau pakai dipandu juga bisa begitu. Mm-mm. Iya, baik. Untuk materinya nanti bisa di
akses setelah acara selesai ya Bapak Ibu. Nah, itu udah dibagikan dari Ibu Florencia. Nanti mungkin bisa dipelajari ya Bu ya. Mm-mm. Gitu ya Ibu Sri. Semoga pertanyaannya sudah terjawab. Kita ke Bapak Sayid. Mau tanya, apakah software ini bisa terintegrasi dengan schedule planning seperti dengan Microsoft Project? Nah, ini pertanyaan menarik. Dan Bapak siapa tadi? Bapak Sayid. Sayed. Oh ya. Nah, memang kalau di dunia BIM ini sedikit masih ada gap di situ, Pak. Integrasi antara schedule dan costing. Begitu. Karena memang ada strukturnya agak beda ya. Gitu. Karena schedule itu kan terkait tahap ya, ada tahapannya gitu. Kalau di costing, kalau kita acuannya BQ kan terkait item pekerjaan aja gitu, nggak ada tahapnya. Nah, cuman di klien-klien kami ada yang di BQ-nya itu dia kasih pengkodean gitu ya, yang akan membantu nanti dipakai untuk pembuatan WBS. Jadi lebih ke bermain pengkodean aja gitu. Atau di software TAS-TRB ini kita bisa kaitkan dengan schedule, itu relate sama pertanyaan tadi Bapak siapa ya Mbak Andaria? Saya lupa namanya, Pak Yang Agung. mana itu? Jadi sebenarnya di software kita itu modelnya kita bisa masukin atribut schedule-nya gitu. Cuman memang tidak terintegrasi langsung dengan Microsoft Project begitu. Lebih ke masukin atribut. Kalau misalnya kita impor dari Revit, di Revit-nya ada atribut properties schedule, itu bisa keimpor ke TAS. Nanti di view quantity by kategori, kita bisa buat kolom yang menambahkan kategori schedule di depannya. Jadi otomatis kuantitinya itu ke subtotal mengikuti tahapan pekerjaannya itu. Jadi ada sistem pengelompokan kuantitinya, intinya begitu Pak. Berdasarkan schedule atau berdasarkan itu tadi ya, progress claim, berdasarkan subkon, itu semua ada metode buat pengelompokannya, cuman untuk integrasi dengan software Microsoft Project-nya belum ada gitu. Baik, semoga terjawab ya Bapak Sayed. Kita mungkin ke, baik terima kasih Bu. Baik, kita ke penanya yang terakhir ya Bu ya. Dari Bapak Zulhaidar. Izin diskusi, apakah untuk aplikasi TBQ terkait analisa harga satuan karena tadi sempat ditampilkan apa hanya terhadap AHSP SNI karena khusus kegiatan yang di PUPR sudah diatur dan sudah terverifikasi. Oke, jadi untuk analisa harga, itu di dalam TBQ Bapak Ibu bisa membuat analisa harga baru. Baik dibuat dari nol di TBQ-nya atau mengimpor dari file Excel. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada Excel yang berisikan analisa harga untuk internal ataupun untuk eksternal, itu kita tinggal menyesuaikan formatnya saja, lalu nanti bisa kita impor ke dalam software TBQ-nya untuk dipakai untuk mengisi BQ. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu untuk submission proyek pemerintah, analisa harganya kaku, harus pakai PUPR, di software kita juga sudah ada. Ini saya sharing ya. Silakan. Nah, jadi kita sudah memasukkan Permen PU 8 2023. Gitu ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa pakai analisa harganya. Jadi untuk unit kuantitinya sudah ada, tinggal Bapak Ibu masukin si base price-nya aja. Gitu. Jadi faktor-faktornya sudah ada, tinggal dimasukin rupiahnya aja. Gitu. Ya, jadi untuk kata-katanya, terus item pekerjaannya, itu semua sudah mengikuti SNI. Begitu ya. Jadi sudah kami sediakan mengikuti Permen PU 2023. Ya, begitu kira-kira.
Baik, terima kasih Ibu Florencia atas penjelasannya. Ya. Semoga sudah cukup jelas ya Bapak Zulhaidar. Baiklah, Bapak Ibu, mengingat waktu sudah jam 3 sore, mungkin saya mencoba menyimpulkan sedikit. Untuk software Glodon yang berupa Kubikos ini merupakan salah satu solusi yang diberikan untuk memudahkan dalam proses pembangunan di mana kemudahan yang bisa didapatkan meliputi akurasi, kecepatan, dan visualisasi yang lebih detail. Selain itu, kelebihan lainnya adalah dapat mengumpulkan dan mengelola data biaya yang berasal dari berbagai proyek, wilayah, dan pemasok untuk membangun basis data internal. Baiklah, Bapak dan Ibu, mungkin saya akan menutup acara seminar hari ini, namun sebelum saya tutup, saya persilakan kepada Ibu Florentia untuk memberikan closing statement kepada para hadirin. Silakan, Bu. Oke, ya sebelumnya terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebenarnya ini sedikit di luar ekspektasi saya ya. Ternyata lumayan seru juga diskusinya. Terima kasih Parnas atas undangannya. Terima kasih Mbak Andari sudah membantu memoderatori. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya di jam kerja ini untuk mendengarkan sharing dari saya. Ternyata juga jadi saya dapat banyak insight juga ya, ternyata ada yang dulunya menggunakan Kubikos, ada yang kenal dengan Mas Reza, tim kami yang paling senior ya. Kemudian juga banyak, ternyata at the same time banyak juga yang baru pertama dengar Glodon sama sekali, bahkan softwarenya nggak tahu namanya tadi ya. Ya, jadi ini variatif banget. Terima kasih banyak untuk diskusi-diskusinya. Nah, jangan lupa juga ini baru sepotong ya yang saya share, masih untuk perhitungan volumenya aja. Pengolahan selanjutnya itu lebih menarik lagi ya, karena kenapa kita Glodon ada tim servisnya, kenapa saya mau bekerja di sini ya, karena saya sebenarnya passion-nya memang bukan di jualan, makanya saya nggak ngebawa materi jualan ya. Kita pengen software ini jadi tools supaya Bapak Ibu itu kerjanya lebih enak, lebih cepat, lebih efisien, lebih akurat, terus dimanfaatkan untuk banyak hal gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar biar ada BIM modelnya, tapi nanti bisa membantu untuk monitoring subkon, membantu Bapak Ibu cepat ngeluarin volume untuk berbagai keperluan tadi ya, terkait tahap konstruksi, progres. Jadi ya benar-benar dirasakan manfaatnya gitu. Secara langsung untuk level project atau level company di mana Bapak Ibu bekerja, maupun secara nggak langsung ke karir Bapak Ibu gitu ya. Karena kami juga merasakan user yang kami kasih training, terus kasih guidance gitu ya, udah jago, terus karir ini juga naik gitu ya, dihargai oleh perusahaan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu tadi lihat, saya sempat sharing lowongan juga banyak gitu ya untuk yang bisa menggunakan software. Terus Bapak Ibu mungkin yang sebagai pemilik konsultan ya, pastinya secara citra perusahaan, credibility di mata klien juga pastinya lebih baik juga kalau bisa punya skill yang lebih terdepan ya, gitu. Tapi intinya menggunakan software itu bukan di canggih-canggihan tools-nya, tapi canggih-canggihan Bapak Ibu dalam memanfaatkannya gitu. Pinter-pinteran pakainya gitu ya. Buat apa bayar, tadi saya kasih bocoran ya 35 juta kalau cuman buat cantik-cantikan model aja, toh ujung-ujungnya hitung manual, karena masih ada juga yang begitu. Kita ya sayang juga gitu ya. Nah, jadi nanti di yang tanggal 19 saya akan jelaskan pengolahan output-nya untuk kebutuhan penggunaan di proyek. Oke, sekian. Terima kasih Mbak Andari. Baik, terima kasih juga untuk Ibu. Dan akhirnya kita telah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya tentunya untuk narasumber kita yang luar biasa sekali. Dan saya juga apresiasi setinggi-tingginya kepada Parnas atau Perkumpulan Ahli Rekayasa Konstruktur Nasional selaku penyelenggara acara dan didukung oleh Glodon dan P3SM atau Pusat Pembinaan dan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri.
Dan saya ucapkan juga terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir dan menyimak dengan antusias acara seminar hari ini. Saya Andari selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan saya juga memohon maaf kepada narasumber. Bu, sekali lagi saya memohon maaf ya Bu ya jika ada kesalahan dalam penyebutan gelar, nama, dan jabatan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bu. kasih Bu, dari Bu dari Florencia Andrea Florencia. atas sharing ilmunya. Adalah pengatur terhebat yang Ya, baik, Bapak Ibu, izin live. Terima kasih. Izin live. Salam Bu Pak Reja. Terima kasih, Bu. Hebat sama Keren staff yang lain. narasumbernya. Semangat.